Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semuanya tetap sehat dan semangat. Anak-anak, mari kita melanjutkan pembelajaran kita. Saat ini kita akan belajar masih di tema 2, kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar, pada muatan matematika. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, dan kubus di kelas atau di rumah dengan bekerja sama. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, siswa mampu mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruangnya dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mencocokkan gambar, siswa mampu menyebutkan benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, atau kubus dengan tepat. Kita akan lihat materi pembelajaran kita, yaitu yang pertama, nama-nama bentuk benda, yang kedua, bentuk benda di sekitar kita. Mari mengamati. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Dapatkah kamu menyebutkan nama-nama benda di sekitarmu? Apakah benda-benda itu sama? Apakah benda-benda itu berbeda? Ayo, apa perbedaannya? Tentu saja di rumah kalian ada begitu banyak benda ya. Mungkin jam dinding, bisa juga almari atau lemari, kulkas, bola, dan lain sebagainya ya. Nah, benda-benda itu kalian amati. Apa yang anak-anak lihat? Coba ceritakan. Nah, pastinya mereka memiliki beberapa kesamaan ataupun perbedaan ya. Ada yang sama-sama bentuknya bulat, ada yang sama-sama bentuknya kotak, ada yang sama-sama warnanya hijau, ada yang sama-sama warnanya merah, dan seterusnya. Mari kita mengamati gambar-gambar berikut ini. Coba perhatikan, di sini ada beberapa gambar benda yang ada di sekitar kita. Ada almari, ada penghapus, kemudian ada kotak, ya, kardus, ya. Nah, banyak sekali yang bisa kita lihat di sini. Nah, dapatkah kalian perhatikan? Adakah persamaannya? Siapa yang tahu apa persamaannya? Iya, jadi benda-benda ini memiliki bentuk yang sama. Perhatikan, bentuknya seperti ini bukan? Iya, bentuk seperti ini namanya apa ya? Bagus sekali, bentuk ini namanya balok. Oke? Nah, anak-anak, apakah kalian bisa menemukan benda-benda lain yang berbentuk balok di sekitarmu? Bagus. Sekarang kita akan lihat yang berikut ini. Coba perhatikan, apakah kalian bisa menjelaskan seperti apakah bentuk balok itu? Iya, perhatikan ya. Yang ini namanya sisi. Baik, sisi dari balok ada 6. 1, kemudian 2 di belakang, 3 di samping kanan kiri, 4, kemudian 5 di atas, ya, kemudian 6 di bawah, jadi ada 6. Dan masing-masing sisi yang berhadapan itu atau yang bertolak belakang itu sama bentuk dan ukurannya. Jadi yang depan sama dengan yang di belakang, yang atas sama dengan yang di bawah, yang samping kanan sama dengan yang samping kiri. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa balok itu sisinya ada 6. Kemudian 3 pasang, bentuk dan ukurannya sama. Artinya 3 pasang sisinya itu bentuk dan ukurannya sama. Sisi atas sama dengan sisi bawah, sisi depan sama dengan sisi belakang, sisi samping kiri sama dengan sisi samping kanan. Nah, anak-anak, sekarang berilah tanda checklist atau centang untuk benda yang berbentuk balok berikut ini. Mana yang berbentuk balok? Bagaimana dengan yang ini? Apakah berbentuk balok?
Betul sekali. Lalu bagaimana yang dengan ini? Iya, hebat. Lalu bagaimana dengan yang ini? Bagus. Apakah ini juga balok? Bukan ya. Bagaimana dengan yang ini, Nak? Iya, ini juga berbentuk balok. Lalu yang ini? Iya, ini bukan balok ya. Ini betul sekali, ini balok. Dan yang terakhir bukan balok. Oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan bentuk benda yang kedua dengan memperhatikan gambar-gambar ini. Coba perhatikan, apakah ada persamaannya? Lalu, apakah kesamaannya? Benar, kalau warnanya berbeda-beda ya. Tetapi dari apa yang kita lihat, benda-benda ini memiliki kesamaan bentuknya. Bentuknya seperti ini bukan? Nah, apakah nama bangun atau bentuk benda ini? Namanya adalah kubus. Ya, kubus. Nah, kita akan lihat lagi kubus itu seperti ini. Lalu apa ciri-cirinya? Perhatikan ya, kubus memiliki 6 sisi juga. Nih ada yang atas, bawah, depan, belakang, samping kanan dan kiri. Berarti ada 6. Semua sisinya, bentuk dan ukurannya sama. Oke? Perhatikan gambar ini dan berilah tanda checklist pada benda yang berbentuk kubus. Bagaimana dengan benda yang pertama? Apakah ini kubus? Iya, bukan. Yang kedua? Ini bukan juga. Yang ketiga? Betul, yang ketiga kubus. Yang keempat? Bukan. Yang kelima? Iya, ini juga kubus. Yang keenam? Bukan. Yang ketujuh? Bukan. Yang kedelapan? Bukan ya. Jadi yang kubus hanya ada 2. Oke? Sekarang kita lanjutkan pada bentuk benda yang ketiga. Perhatikan benda-benda ini. Adakah kesamaannya? Lalu apa persamaannya? Iya, bentuknya ya, bentuknya seperti ini. Nah, bentuk seperti ini namanya bola ya, bentuk bola ya. Oke, sekarang kita akan perhatikan bentuk bola ini memiliki ciri seperti apa ya? Nih, ini bentuk bola. Apakah memiliki sisi? Tidak, jadi ini semua permukaannya berupa lengkungan ya. Nih, bentuk bola sisinya tidak ada, permukaannya lengkung. Oke? Nah, anak-anak perhatikan, berilah tanda checklist pada benda yang berbentuk bola. Benda pertama, bola atau bukan? Iya, bola. Kedua? Betul, bola. Yang ketiga? Bukan. Yang keempat, ini kelereng. Betul. Yang berikutnya? Iya, ini berbentuk bola ya, mirip bola. Kemudian yang terakhir? Benar sekali, ini juga berbentuk bola. Oke, sekarang kita lanjutkan pada bentuk benda yang berikutnya. Nah, ini bentuk apa ya? Coba, seperti ini bukan? Iya. Jadi ini namanya tabung ya, tabung. Nah, anak-anak, mari kita akan lihat kembali apa sih ciri-ciri dari bentuk tabung. Perhatikan. Iya, ini permukaan sampingnya ini berupa lengkungan juga, tetapi ada tutup dan alas. Ini yang atas namanya tutup, yang bawah alas berupa lingkaran ya. Jadi tabung memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran. Oke? Sekarang perhatikan gambar berikut ini dan berilah tanda checklist atau centang untuk benda yang berbentuk tabung. Yang pertama, berbentuk tabung atau bukan? Iya, betul sekali, berbentuk tabung. Yang kedua, ada alasnya tetapi tutupnya tidak ada. Jadi iya, ini bukan bentuk tabung. Yang ketiga, perhatikan, ini ada tutup, ini ada alas yang sebelah sana, tidak kelihatan. Jadi ini berbentuk
tabung juga. Yang terakhir ini di bawah ada alas, yang di atasnya juga ada tutup. Jadi ini juga tabung. Oke? Mudah bukan? Iya. Baik anak-anak, pasangkanlah gambar benda berikut sesuai dengan bentuknya. Perhatikan, ini sudah diberikan contoh yang pertama. Ini adalah celengan ya. Ini adalah benda di sekitar kita, celengan. Bentuknya adalah tabung. Lalu bagaimana dengan kubik? Ini permainannya sering kalian mainkan ya? Oke, mungkin atau kakak kalian mainkan ya. Coba, ini bentuknya apa? Betul sekali, kubus. Bagaimana dengan kelereng? Bentuknya? Benar, bentuknya bola. Yang terakhir, tempat tisu bentuknya? Bagus, bentuknya balok. Wah, hebat sekali. Oke, anak-anak, demikian tadi pembelajaran matematika ya. Kita sudah belajar mengenai bentuk bangun ruang. Ada 4 bentuk benda, 4 bangun ruang yang kita pelajari, yaitu 1 balok, 2 kubus, 3 bola, dan 4 tabung ya. Dan semua bentuk itu ada di sekitar kita. Oke? Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pada pembelajaran TIK bab 2 fungsi alat-alat komputer, dan kita akan melanjutkan pada alat penyimpanan. Anak-anak, media penyimpanan itu apa sih? Jadi begini, semua yang kita kerjakan dengan komputer disebut data. Data dapat disimpan di dalam komputer. Data juga dapat disimpan di luar komputer. Menggunakan apa ya? Tentu saja menggunakan media penyimpanan data. Nah, media penyimpanan data sampai saat ini dapat berupa 1, ini namanya disket. Yang kedua, ini namanya CD. Yang ketiga, ini namanya flash disk. Oke? Nah, dulu kita pertama-tama menggunakan media penyimpanan yang besar. Ya, ini dia, lihat. Nih, disket. Kemudian semakin berkembang, kemudian muncullah media penyimpanan yang lebih tipis ya, namanya CD. Kemudian berkembang kembali, maka muncullah flash disk ya. Flash disk ini bentuknya bermacam-macam ya. Oke. Nah, anak-anak, kita akan mulai dengan disket. Bentuknya kotak, persegi ya, persegi. Warnanya bisa bermacam-macam. Oke. Nah, ini adalah tempat untuk memasukkan disket pada CPU. Oke. Disket berbentuk persegi. Warnanya bermacam-macam. Tempat memasukkan disket disebut disk drive. Ya, ini disk drive. Disk drive terdapat pada CPU. Nih, CPU ya, masih ingat ya, CPU itu adalah otaknya komputer ya. Oke, ini dia disk drive ya, untuk memasukkan disket. Kita lanjutkan pada media penyimpanan yang kedua, yaitu CD. Ini dia bentuknya. Jadi seperti ini ya, lingkaran ya, kepingan dan mengkilap biasanya gitu. Nah, ini adalah CPU dan ini adalah tempat untuk memasukkan CD. CD singkatan dari compact disc. CD berbentuk lingkaran tipis. Permukaan CD perak mengkilap. Tempat memasukkan CD disebut CD-ROM. Nah, ini dia. Ini namanya CD-ROM. Oke. Baik, kita akan lanjutkan pada media penyimpanan yang ketiga, yaitu flash disk. Ini dia flash disk, bentuknya bermacam-macam, warnanya pun bermacam-macam. Lalu ini adalah tempat di dalam pada CPU untuk memasukkan flash disk. Bentuknya lebih kecil dari media penyimpanan lainnya. Flash disk ditancapkan pada port USB pada CPU. Jadi ini adalah port USB, ya. Tuh.
USB port. Oke? Iya, itu tadi yang dapat kita pelajari mengenai alat atau media penyimpanan pada komputer. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik pada muatan matematika dan TIK hari ini. Sampai jumpa.